Saatnya sekarang pemirsa kita diskusikan terkait dengan topik bahasan kita malam ini, kontroversi deponering AS dan BW. Saya ke Pak Fikar dulu. Pak Fikar, ini kabar gembira buat Anda tentunya. Ya, pasti itu. Setuju deponering sekarang, kenapa tidak dari dulu? Loh, mestinya dari dulu. Nah, kalau sekarang nggak ada gunanya dong. Loh, bukan nggak ada gunanya, justru berguna. Gunanya di mana? Gini, mestinya sebenarnya kita mengharapkannya SKP 2. Ya, karena kalau menurut kita itu bukti-buktinya tidak lengkap. Bahkan sudah dikatakan oleh Ombudsman, cara perolehan dan cara menangkap, cara memeriksanya itu banyak kelemahannya. Dan Ombudsman sebenarnya sudah merekomendasikan juga. Artinya deponering ini sebenarnya jebakan. Kalau misalnya Anda minta SKP 2, sebenarnya aparat juga tidak berani maju ke pengadilan ini. Oh enggak, harus dibedakan. Ya, SKP 2 itu kan sama dengan Selesai. SP 3. Ya. Tidak selesai, itu bisa dipersoalkan di pra-peradilan. Bisa dibuka lagi. Bisa dibuka lagi. Deponering? Tapi deponering ini kan sama seperti hak prerogatifnya presiden. Hak ini dasarnya adalah oportunitas, ya, hak oportunitas di semua negara. Betul. Yang ada. Itu Jaksa Agung itu punya hak itu, hak mengesampingkan perkara. Nah ini nggak bisa. Karena kalaupun dibawa ke pra-peradilan, hakim pra-peradilan tidak punya kompetensi untuk menguji itu, gitu, ya. Sehingga ketika sebuah perkara di deponering, dia close, tutup sebenarnya, harus ditutup habis. Gitu. Apa yang buat ganjal sehingga harus tetap SKP 2 menurut Anda? Ya itu persoalannya itu tadi, bahwa walaupun ditutup, ya kan sekarang ada banyak keberatan. Umpamanya ada pernyataan Kapolri yang polisi itu inginnya itu dibawa ke pengadilan supaya jelas. Itu kan, nah suara-suara seperti itu mestinya nggak ada gitu, karena deponering pun bagian dari sistem hukum pidana Indonesia. Mestinya itu yang harus disadari itu gitu. Nah cuma ya itu tadi saya bilang, karena perkara ini sebenarnya ada aspek yang lainnya. Aspek politisnya maksudnya. Nah itu. Artinya ketika tadi saya katakan udah nggak ada gunanya dong, dalam tanda petik kalau sekarang ini dikeluarkan, kan dalam posisi kala itu AS dan BW sedang menjabat sebagai pimpinan KPK begitu. Aspek politisnya tentu lebih tinggi dibanding sekarang. Oh nggak begitu. Tetap kan kita lihat argumennya saja, bahwa pemberantasan korupsi itu memang kepentingan umum. Sejak kita reformasi ya 98 itu yang namanya korupsi menjadi persoalan, salah satu meletusnya reformasi itu adalah korupsi. Sehingga Presiden dan DPR sepakat waktu itu membuat KPK, membuat pengadilan tipikor, ya, dan membuat lembaga-lembaga yang untuk mengawasi jalannya pemerintahan ke depan. Nah artinya apa? Itu menjadi kepentingan umum dan sampai sekarang masih. Artinya perang melawan korupsi tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Baik dengan atau tanpa AS dan BW, begitu kan? Betul. Dan AS dan BW kenapa dia masuk? Sebelumnya pun sebenarnya kalau mau dilacak dua orang ini, umpamanya AS itu di Makassar itu adalah tokoh Makassar Indonesia Watch kalau salah ya. Concern Watch, MWC. Dia ketua MWC. Dan BW di Jakarta, ya seperti Anda tahu lah, aktivis dia anti-korupsi. Aktivis anti korupsi dia teman saya sejak 84, ya. Sejak 84 itu, ya kita mengkritisi hal seperti ini dan sampai sekarang, gitu. Nah artinya memang saya kira tepat lah, ya. Ininya perkiraan dan analisa Jaksa Agung mengenai pemberantasan korupsi itu merupakan bagian kepentingan umum, kemudian BW ada di dalamnya, BW dan AS ada di dalamnya. Kemudian kalau orang mempersoalkan kenapa, apa indikator kepentingan umumnya, ya Anda kalau buka ke belakang, ada keberatan dari akademisi, ada keberatan dari agamawan, itu indikator. Tadi sudah panjang lebar juga disampaikan oleh rekan saya Ani Rahmi gitu. Betul. Nah, pandangan Anda Pak Jamin Ginting bagaimana nih? Pertama tentu kita menghargai setiap keputusan yang dilakukan oleh suatu lembaga, terlebih pada saat ini lembaga penegak hukum ya, di mana Jaksa Agung memiliki hak prerogatif sesuai dengan ketentuan pasal 35 huruf C ya Undang-Undang Kejaksaan tahun 2004. Nah, yang saya perhatikan tadi benar, kalau deponering itu kesannya lebih politis. Kenapa lebih politis? Karena unsur-unsur tentang terbuktinya suatu perbuatan pidana atau tidak itu tidak menjadi hal yang prinsip.
Yang menjadi prinsip adalah apakah kepentingan publik terganggu enggak dengan adanya suatu tindak lanjut daripada kasus ini. Ya. Jadi seandainya terganggu kepentingan publik, dalam hal ini juga kepentingan negara akan mengakibatkan goyangnya struktur daripada stabilitas negara. Ya, Anda ini melihat ini lebih ke unsur politisnya Ya. dibanding hukumnya sendiri. Nah, tapi jangan lupa secara hukum itu hak prerogatif ya melekat itu pada Jaksa Agung. ya, kan? itu yang saya tadi katakan pertama itu hak prerogatif. Tapi kita melihat ini senjata yang digunakan dalam keadaan tertentu, dalam keadaan memaksa dan tidak dapat digunakan seenak-enaknya saja. Dalam hal ini ASBW menurut Anda darurat tertentu tidak? Nah, kalau lihat dari sisi tadi pertimbangannya karena demi untuk pemberantasan korupsi biar berjalan lebih baik, lalu memperkuat pandangan luar negeri terhadap pemberantasan korupsi Indonesia lebih baik dan lain-lain itu, maka saya lihat ini harus dikaji lebih mendalam. Jangan terlalu tergesa-gesa. Karena dalam Deponeringnya, Anda kurang sependapat kalau sudah di... Oh enggak, saya enggak dalam hal berpendapat setuju atau tidak setuju. Ya, ya. Saya hanya Ini pertimbangan dari kacamata. ya kacamata kepastian pidana. hukum. Kalau kita bicara tentang kepastian hukum, tentu ajas yang digunakan adalah ajas legalistik. Artinya siapa yang bersalah, pengadilan yang membuktikan apakah dia diberhentikan atau dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Ya, bukan Jaksa Agung begitu. Bukan perorangan. Iya, tapi kalau kan ini hak kan itu melekat pada Jaksa Agung secara hukum kita begitu. Justru yang saya katakan tadi, kalau hak prerogatif itu melekat kepada orang, kita hormati. Tetapi dalam menggunakannya, ibarat kita Kapan waktu menggunakannya harus lihat begitu ya. Ya, karena tadi permasalahan yang dipermasalahkan apakah kepentingan publik tadi kriteria-kriteria itu sudah memenuhi unsur enggak seperti apa yang dikatakan oleh Jaksa Agung kita. Nah, saya melihat begini ya. Kita sudah berpengalaman untuk seperti ini. Pertama Bibi Chandra, lalu sekarang Pak AS dan Pak BW. Nah, ada kesan dalam masyarakat, ini kesan bahwasannya setiap pimpinan KPK yang berhadapan dengan hukum akan endingnya akan deponering. Nah, jadi kalau sudah satu begitu, dua begitu, nanti tiganya begitu juga begitu. Nah, inilah kalau saya sebagai itu kesan. Nah, itu makanya kesan. saya katakan kesan tadi. Makanya saya sebagai orang akademisi saya mengatakan begini. Kalau orang pidana itu siapa yang salah, dia harus berani membuktikan apa dia benar atau salah. Maka tadi terbukti dikatakan Pak Ahyar tadi. Dia sebenarnya tidak menginginkan deponering, dia lebih cenderung kepada SKP 2. Nah, kenapa SKP 2? Karena dari SKP 2 itu tidak cukup bukti untuk membuktikan orang itu telah melakukan perbuatan pidana. Dari perspektif hukum pidana, SKP 2 itu sebenarnya membuktikan kasusnya tidak kuat. Tapi kalau deponering, dia sebagai tersangka, mohon maaf, kalaupun nanti dia mati, tulisannya tetap sebagai tersangka.